Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi ke panduan bagaimana cara membuat diagram lingkaran dari data yang sudah disajikan. Sebelumnya kita sudah membuat atau menghitung besar sudut pusat masing-masing data. Hasilnya adalah seperti ini, ya. Selanjutnya kita akan membuat diagram lingkarannya. Oke. Alat yang dibutuhkan pertama adalah jangka. Tentu kita tidak bisa membuat lingkaran tanpa jangka. Artinya di sini yang diperlukan selain lingkarannya juga titik pusatnya gitu. Jadi penting untuk kita membuatnya dengan jangka. Lalu berikutnya adalah busur derajat, ya, karena kita akan menggambar sudutnya dengan busur derajat. Itu alat yang pentingnya. Oke, mari kita mulai. Jadi kalau kita membuat lingkaran, ya, saat membuat lingkaran yang dipegang adalah kaki ini, kaki yang ada jarumnya, ya, lalu kepalanya. Jangan dipegang yang kaki ada pensilnya, karena dia akan mudah bergerak sehingga nanti hasilnya nggak akan jadi lingkaran seperti ini. Sebentar. Ya, seperti itu. Sudah jadi, ya. Oke, ini adalah titik pusatnya. Ya. Oke, ini titik pusatnya. Penting ini tuh kita membuat mengetahui titik pusatnya, ya. Karena kalau tidak tahu titik pusatnya, ya, tuh, nanti hasilnya akan kurang bagus, kurang tepat jadinya. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk menggambar sudut pusat masing-masing data, mula-mula kita buat patokan awal garisnya seperti ini. Ya, dari titik pusat ke sini. Sebelum kita menggambar, perlu kalian ketahui dulu mengenai busur derajat. Ya, pada busur derajat ini ada yang namanya garis alas busur. Ini garis alas busur. Nah, ini yang hitam sampai sini, ini namanya adalah garis alas busur. Bukan yang ini, ya, tapi yang ini. Oke. Selanjutnya, ini adalah titik pusat busur di sini. Jadi semua garis menuju ke satu titik. Nah, ini yang dinamakan titik pusat busur. Cara menggambar sudut dengan busur derajat, kita letakkan titik pusat busur ke titik pusat lingkaran, lalu himpitkan garis alasnya ke garis alas busur ke garis tadi, tekan seperti ini, ya. Oke. Lalu tadi besar sudutnya adalah 36 derajat. Gini. Nah, yang perlu kalian tahu, di sini ada dua skala, yang 0 sebelah kanan dan 0 sebelah kiri. Ini, ya, ini 0 hitam, yang 0 yang merah.
mana skala 0 yang dipakai. Sebetulnya dua-duanya bisa kita pakai ya, tapi untuk pada gambar seperti ini kalau kita menempatkan busurnya seperti ini, skala 0 mana yang kita pakai ya. Skalanya yang dipakai adalah yang menempel pada garis alas tadi ya, pada kaki sudut ini. Nah, kita anggap ini adalah kaki sudut karena kita kan mau gambar sudut, berarti ini kita anggap sebagai kaki sudut ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi yang kita pakai adalah 0 yang menempel pada kaki sudut. Jadi ini 0, 36 ya. Jadi tadi di sini, dari sini ini 0, ini 10, ini 20, ini 30, ini 35 ya, 35. Nah, 36 berarti 1. Seperti itu. Lalu kita hubungkan. Menghubungkan titik ini dengan titik pusat itu sangat penting juga, karena akan mempengaruhi besar sudut-sudut yang lain nanti. Tuh. Sudah. Ini 36 derajat yang nilainya 65 ya. Selanjutnya kita akan menggambar sudut 64,8 derajat yang nilainya 70. Nah, ini menarik. Kita mulainya dari garis yang sudah dibuat lagi ya. Nah, yang sudah dibuat baru, bukan yang ini lagi, tapi kita mulai dari sini. Jadi, sekali lagi, titik pusat busur ke titik sudut, lalu ini menempel di garis, sehingga menjadi seperti ini, 64,8 derajat. 64,8 ya. 64,8. Ini 60, 64, 65. Jadi 64,8 kira-kira di antaranya lah. Seperti ini ya. Tuh. Kalau sudah, kita hubungkan. Ini adalah 64,8 derajat, nilai 70. Berikutnya nilai 75, 100,8 derajat. Dari sini 100, 100, ini 100 derajat, 101 ini, jadi 100,8 kira-kira di sini. Tuh, 100,8 derajat, nilai 75. Lalu nilai 80, 72 derajat. 72 derajat, ini 70, 71, 72. Ini dia. (72 derajat), nilai 80. Oke. Berikutnya adalah nilai 85, 36 derajat. Taruh lagi 36, ini 30, 35, 36 derajat.
36 derajat nilai 85. Terakhir datanya adalah nilai 90 50,4 derajat. Nah, logikanya ya, berarti ini adalah sisanya ya. Berarti ini sebetulnya adalah besar sudutnya 50,4 derajat ya. Karena ini nilai 80 nilai 90. Maaf. Nah, logikanya adalah ini besar sudutnya berapa tadi? 60 50,4 derajat ya. Nah, tapi untuk memastikan kita coba ukur ya. Oke, ya ini 50. Ya kira-kira pas di sini ya. Nah, kalau ada kesalahan sedikit itu bisa jadi karena garis yang kalian buat tadi ya. Ulangi lagi. Ini besar sudutnya. Di sini. Oh, ini. Di sini malah 49 50 kurang ya gitu. Nah, ini umum terjadi. Kenapa? Karena tadi yang kakak bilang ada hubungannya dengan saat kita menghubungkan titik ya, titik yang sudah ditandai ke titik pusat lingkaran. Nah, ini benar-benar harus tepat gitu ya. Nah, terus pada saat kita mengukur pun juga menaruh titik pusat busur dengan titik sudutnya itu juga harus tepat ya. Nah, sehingga akan mempengaruhi besar sudut sisanya ini ya, yang terakhir ini seperti itu. Tapi kira-kira secara umum cara membuat diagram lingkaran adalah seperti itu ya. Jadi di sini kalian dituntut tidak hanya bisa menggambar tidak hanya bisa menghitung cara menghitung besar sudut pusat, tapi juga bagaimana kita menggunakan jangka dan juga menggambar sudut menggunakan busur derajat ya, seperti itu. Baik, sampai sini saja dulu panduannya. Semoga tugas kalian dalam membuat diagram lingkaran dari sekolah bisa dikerjakan dengan baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.